Jadi, seberapa jauh Moana pergi setelah film pertama? Well, kalau dilihat dari angka box office-nya, ya Moana memang sukses kemana-mana. Tapi bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Trio sutradara David Derrick Jr., Jason Han, dan Dana Miller ingin memastikan petualangan kedua Moana dan Maui ini jauh lebih seru dan lebih besar. Kabarnya bahkan cerita ini tadinya pengen dibentuk sebagai serial. Saking mereka itu sudah kepikiran petualangan yang panjang gimana gitu. Dan nyatanya Moana 2 tetap jadinya sebagai film dan memang bigger filmnya. Tapi petualangannya kali ini terasa justru jauh lebih tipis, lebih datar. Mungkin benar kata pepatah, yang beriak-riak itu ternyata tak dalam. Sebagai seorang wayfinder, maka sudah jadi tugas Moana untuk menjelajahi samudra. Misi Moana dan orang-orang yang di pulau adalah mencari keberadaan suku lain di seberang sana. Hanya saja selama ini Moana tuh pergi sendirian. Yang ikut di perahunya cuma Pua dan Hei Hei. Jadi memang si Moana yang di film pertamanya tuh ambis banget pengen segera melaut, ternyata belum belayar jauh. Hatinya sekarang tertambat pada keluarga. Sampai sebuah panggilan dari leluhur datang. Moana beneran harus meninggalkan pulau kali ini. Dia harus mengarungi perjalanan panjang yang berbahaya buat mematahkan kutukan Nalo, dewa yang mengirim petir, menenggelamkan dan memisahkan pulau-pulau. Nah, Moana berangkat bersama kru beneran sekarang. Di mana Maui? Maui ternyata beraksi duluan sendirian. Sekarang dia tuh sedang stuck, sedang kejebak, kena perangkap perempuan kelelawar. Dan si Maui mungkin perlu Moana sekali lagi untuk menyelamatkan dirinya. Nah, setup temanya sebenarnya memang perfect. Dua hal yang dikontraskan pada cerita kali ini adalah sendirian atau bareng-bareng. Dan kedua hal tersebut dieksplorasi dimensinya. Sendirian bukan lantas berarti hal yang individualistis gitu. Misalnya, waktu si Maui beraksi sendiri, itu bukan karena dia nggak suka sama Moana, tapi justru karena dia khawatir sama Moana. Bareng-bareng juga bukan berarti hanya untuk Moana dan golongan dia aja gitu. Seperti ketika nanti diperlihatkan tuh, ada mantan musuh yang ternyata bergabung dengan Moana and the Gang, ya kan? Terus ada juga pihak yang tadinya dianggap musuh, ternyata mereka jadi teman gitu. Nah, film juga memanfaatkan role dunia fantasinya untuk mengeksplorasi tema tadi tersebut ke dalam ranah spiritual. Ketika Moana memutuskan untuk pergi langsung ke pusat bahaya sendirian. Dalam artian dia ingin mengorbankan diri demi teman-temannya. Moana 2 memang sebenarnya punya tema yang masih dalam. Hanya saja, dalam itu akan terasa jika diberikan pace dan mungkin waktu yang lebih banyak. Karena yang lebih penting untuk dikembangkan, dan ini yang kurang pada film kedua ini dibandingkan pada film pertama, adalah waktu untuk Moana bergulat dengan innernya. Momen-momen personal yang menyorot kepada kenapa pengorbanan diri yang dilakukan itu penting gitu. Lebih dari sekedar bentuk sebuah tragedi dramatis di film. Karena tindakan atas pilihannya itulah yang merupakan bentuk dari Moana telah belajar tentang tema tadi. Bahwa inner journey Moana sudah komplit. Film kedua ini kayak menjawab nyanyian Moana di film pertama. How far I'll go, ya kan? Yang nentuin sebenarnya dia sendiri. Selama ini dia menyangka dia bebas mengarungi samudra sejauh mungkin, tapi lantas dia tuh dikaramkan oleh kenyataan bahwa nggak semudah itu untuk ninggalin keluarga dan ninggalin orang-orang tercinta. Jika mau pergi jauh, ya harus bareng-bareng. Nah, makna bareng-barengnya itulah yang sejatinya jadi pembelajaran bagi karakter di film ini. Apa maksud bareng-bareng itu gitu? Dua relationship utama yang harusnya diberikan lebih banyak waktu adalah antara Moana dan Maui, serta Moana dengan adeknya. Ya, kini Moana punya adek, masih kecil tapi sesi dia imut banget. Si Moana dan Maui di film ini tuh kayak ngeriset. Awalan cerita tidak seperti melanjutkan hubungan mereka, tapi seperti mengulang. Mereka tidak diberi momen-momen bersama lalu berpisah gitu. Tapi langsung di awal cerita tuh mereka sudah berpisah untuk kemudian nanti bertemu lagi. Nah, ini membuat film jadi terkesan ngikutin formula film yang pertama. Karena di film pertama kan mereka nggak gabung dulu di awal. Sedangkan untuk Moana dengan adeknya si Simea, ya mereka ini sweet banget memang. Mereka share jokes bareng, mereka punya momen personal kayak waktu Moana ngajarin adiknya knowledge tentang suku mereka. Yang sebenarnya ini adalah low-key sebuah eksposisi yang dilakukan film kepada kita, tapi dilakukan dengan sangat cute dari hubungan mereka. Nah, masalahnya dinamika drama antara Moana dan Simea masih terasa seperti kayak adek yang nggak mau kakaknya pergi gitu.
bagian Moana berat ninggalin adiknya itu kurang digali. Padahal ini salah satu yang bikin penonton relate, ya kan? Moana itu kan basically kayak anak rantau yang harus ninggalin keluarga demi kehidupan yang lebih baik. Aku sendiri pernah merasa kayak Moana. Waktu aku kuliah dulu, adikku yang paling kecil tuh lahir. Dan setiap kali mudik, rasanya tuh berat banget ninggalin rumah untuk balik lagi ke pulau rantau. Berat karena di rumah ada makhluk kecil yang enak untuk diganggu. Enggak ding, maksudnya tuh berat ya samalah kayak Moana dan si Mea di sini. Moana merasa berat karena dia tahu samudera itu luas, ya kan? Nggak ada yang tahu luasnya berapa gitu. Maksudnya tuh dia tahu ini adalah perjalanan panjang yang berbahaya. Bisa-bisa nanti pas pulang, si Mea bisa jadi udah seusia dia ntar sekarang gitu. Atau bisa jadi dia nggak bakal pulang lagi kayak leluhurnya tadi. Nah, alih-alih ngembangin momen personal kayak gitu, Moana 2 justru lebih menekankan kepada outer journey dan momen-momen Moana bersama krunya di laut. Ini pilihan yang salah dari film, ya kan? Karena durasinya kini terbatas. Kalau masih serial mungkin enak lah kayak gitu. Tapi sekarang dengan durasi terbatas, tentu tidak bisa mengakomodir petualangan dan tambahan karakter yang cukup bejibun. Film ini justru menyuruh kita menikmati petualangan, tapi petualangannya sendiri tuh kayak ringkasan-ringkasan. Banyak, seru, tapi ritmenya nggak enak. Bonding Moana dengan karakter-karakter di kru perahunya pun nggak fully terdevelop. Mereka tuh jadi akrab dalam satu lagu gitu. Development masing-masing sebagai karakter pun datang dan pergi gitu aja. Kayak ada satu karakter yang hampir mati, beruntung dia diselamatkan oleh Maui, ya kan? Dan dia tuh sangat mengidolakan Maui. Nah, ini kan momen yang sebenarnya pasti momen paling penting dalam eksistensi karakter itu. Tapi setelah momen tersebut, si karakter ini justru dibikin semakin menjadi background, nggak dibahas lagi. Terus juga karakter perempuan kelawar tadi, maaf banget aku lupa namanya, serius. Dia tuh kayak awalnya kayak penjahat, dia punya lagu villain sendiri, tapi ternyata diungkap dia nggak jahat gitu. Makna lagunya ternyata dalam, yang nunjukin juga karakternya ternyata kompleks. Nah, nasib karakter ini juga sama, nggak pernah dimunculkan lagi sampai film dan konflik kutukan itu beres. Outer journey film ini lebih kusut daripada rambutnya Maui, lebih semrawut daripada tato ajaib si demigod itu. Dan inilah yang anehnya dipilih oleh film untuk kita nikmati gitu. Maka nggak heran banyak yang kurang puas sama Moana 2. Soal lagu-lagunya gimana? Secara tema atau makna, lagu-lagu di film ini masih berisi, difungsikan dengan baik, dimainkan ke dalam kreasi visual yang juga fantastis, tapi secara impresi, kayaknya lagu film ini juga masih jauh sama lagu di film pertama. Bukan soal catchy-nya loh ya. Kalau soal catchy kan film ini juga punya lagu-lagu kayak Wayfinding atau Anthem Chihu-nya si Maui. Yang aku maksud di sini adalah jejak lagunya di film itu sendiri. Buktinya, untuk momen paling tinggi, Moana 2 malah minjem lagu dari film pertama. Nggak kayak Lion King 2 tuh, filmnya kan jelek juga Lion King 2. Tapi film itu pede pakai lagu sendiri gitu, nggak minjem Circle of Life-nya dari film pertama. Nah, lagu-lagu di Moana 2 sama kayak lagu-lagu di Frozen 2. Works dalam tema, tapi susah untuk keluar. Nggak bisa menandingi lagu originalnya. Nah, kalau dipikir-pikir lagi memang film ini jatuhnya kayak Frozen 2 gitu. Sequel yang nambah cast, meluaskan dunia cerita, dengan niat supaya petualangannya itu makin seru, makin epic, tapi yang terasa justru sebaliknya. Ceritanya jadi lebih tipis, lebih datar, padahal secara tema, film ini punya bahasan yang dalam. Inner journey-nya sebenarnya powerful, tapi film lebih memilih untuk memfokuskan kepada outer journey yang semrawut, yang nggak bisa fully develop, yang pace-nya berantakan, yang terasa kayak rangkuman episode-episode petualangan tanpa benar-benar ada kesinambungan yang enak. Visual magis keseluruhan film itu jadi kerasa hambar. Harusnya si Mea juga menjewer film ini nih. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Moana 2. That's all we have for now. Pernahkah kalian punya momen berat untuk ninggalin rumah tapi harus? Silahkan share cerita di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.